Sebagai pemenuhan hak publik atas layanan kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta memberikan ruang bagi pelayanan publik melalui Pusat Pelayanan Terpadu yang hadir dengan moto cinta, cepat, interaktif, dan terpercaya. Dengan moto tersebut, kami senantiasa berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan dengan memberikan fasilitas dan proses yang sesuai dengan standar pelayanan. Membuat muatan lokal ini nanti bisa menjadi P5, bisa menjadi ekstrakurikuler. Di paduan ini saya minta harus dimasuki, karena struktur kurikulum merdeka kita itu ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, dan P5. Maka di paduan itu dijelaskan bagaimana tatanan di balai latihan itu menjelma menjadi intrakurikuler menjelma menjadi intrakurikuler, karena kita orientasinya ke depan menjadi muatan lokal khusus. Jadi muatan lokalnya di Purwakarta itu nanti diperbukan setelah panduannya beres menjadi modul, di panduannya menjadi perbunya menjadi muatan lokal. Jadi nanti di SD itu muatan lokal TDB itu guru kelas ngajarin muatan lokalnya TDB. Harus sampai ke situ tuh. Bagaimana penjelmaan tatanan di balai latihan menjelma di dalam intrakurikuler yang muatan lokal. Yang kedua, bagaimana tatanan di balai latihan menjelma menjadi P5. Seperti apa nanti? Ketika menjadi P5 mandiri atau P5 terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain, terkoneksi dengan mata pelajaran lain menjadi proyek bersama. Seperti apa? Gitu. Kemudian nanti menjadi ekstrakurikuler. Ketika kita ngomongin kurikulum merdeka tapi tidak menjadikan ekstrakurikuler sebagai upaya untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila, maka kurikulum merdekanya ngomong nggak sempurna. Maka bagaimana tatanan di balai latihan nanti menjelma menuju profil pelajaran Pancasila itu menjelma menjadi ekstrakurikulernya seperti apa? Gitu. Ini di panduan ini nanti harus muncul di samping capaian-capaian pembelajarannya, gitu. Jadi mungkin draftnya sudah ada. Nah 2 hari ini mudah-mudahan bisa selesai. Ini siapin makanannya? Snack ada? Snack makan? Snack ada nggak? Makanannya? Makan. Snack ala lah. Nggak ada benar? Snack nggak ada. Ini kan udah toh. Saya coba sore kan? Jam 2 lah kasih. Jam 2 ada ya. Ini aneh. Lobang perubahan. Panduan, kemudian masuk ke modul. Nah, Bapak Ibu, ini kadang-kala di kita yang selalu saya khawatirkan, kesalahan yang berulang di sistem pendidikan kita, ya. Kita itu pengen agar kurikulum merdeka itu substansinya kena merembes ke sekolah, merembes ke pikiran guru. Nah, maka apa? Maka modul yang kita siapin itu modul dalam bentuk kenapa yang kemarin itu ya, yang kemarin ada apa sih kemarin yang disusun itu oleh bahan ajar ya, bahan ajar itu kemudian saya simpan. Kenapa? Karena itu kemudian tidak memerdekakan guru dan mendegradasi. Ngerti nggak mendegradasi? Mendegradasi itu cita-cita kita yang agung itu, yang mata pelajaran lain pun harus dibuat atraktif, inovatif, kemudian direduksi menjadi buku. Tereduksi ke dalam buku. Nanti ngajarnya buka buku lagi, duduk di kelas lagi. Maksud saya untuk TDBA, karena TDBA apa semangatnya juga semangat merdeka belajar dari dulu, semangat belajarnya di luar kelas,
Semangat belajarnya bukan nginjek lantai tapi nginjek tanah. Semangat belajarnya bukan menghirup udara di dalam kelas yang pengap tapi menghirup udara yang segar di luar. Semangatnya melihat tumbuhan, semangatnya melihat air yang jernih di luar kelas. Semangatnya memegang sumber-sumber belajar di luar kelas. Maka ketika TDBA itu dibuat menjadi buku bahan ajar, buku paket, nanti kemudian TDBA-nya tereduksi lagi di dalam kelas, ke dalam buku yang sempit itu. Jadi nanti modulnya itu berisi tentang bagaimana cara-cara. Jadi guru-gurunya dituntut kreatif menerjemahkan di dalam. Nanti kalau kita kasih buku paket, apalagi cetaknya pakai duit juga kan? Nyetak pakai duit, terus dibagikan satu-satu ke dalam siswa kelas. Nanti siswa-siswa itu belajar bikin komposter, nanti dia baca di buku. Cara-caranya digunakan, cara sebutkan membuat bahan komposter, nanti ditulis ini, diapalin lagi. Nah ini yang saya hindari, karena orang ketika dikasih kemudahan itu cenderung akan mengambil itu. Udah aja Bu, belajar di kelas aja lah gitu. Kan alasannya gini, kan tidak semuanya Pak paham mengerti. Ya yang nggak ngerti itu ikutin, cari ilmunya. Bukan yang ngerti kemudian mengikutin, yang nggak ngerti kemudian ngikutin cara-cara ajar orang yang nggak ngerti. Gitu. Maksud saya itu. Jadi yang harus disajikan nanti di modul itu adalah bagaimana cara mengajarkan. Misalnya materinya TDB tentang apa aja sih Bu Toto? TDB tentang apa sih? Kelas 6 misalnya. Bahan CP-nya atau materi ajaran apa? Apa aja tahu nggak? Ya, di model itu cukup ditulisin aja contoh-contohnya ini. Cara ajar seperti ini. Bapak Ibu bisa melakukan langkah 1, 2, 3. Bapak Ibu bisa melakukan langkah 1, 2, 3, menyiapkan anu gitu. Jadi langkah-langkah, cara-cara gitu. Cara-cara ngajarnya seperti apa. Nah ini yang saya harapkan. Jadi biar apa? Kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu itu menstimulasi guru-guru di seluruh Indonesia itu agar bisa melakukan inovasi dan kreativitas mengajar. Saya itu termasuk orang yang guru-guru yang mengharapkan guru-guru itu kalau masuk ke kelas itu ngajarnya gak bawa buku paket. Karena buku paketnya udah ada di kepala, buku paketnya bukan cuma satu tuh buku ini, buku penunjangnya, buku referensinya. Udah banyak buku, jadi udah masuk ke sini. Masuk ke kelas itu guru-gurunya harus ngajak diskusi, bukan ngajak siswanya baca. Gitu. Nah ini yang kita harapkan sebenarnya di kurikulum Merdeka. Tapi kan sekarang enggak biasa. Cara ngajar masih banyak kok yang seperti cara-cara yang dulu. Guru ngajar masih dengan cara-cara yang dulu masih banyak. Jadi kalau kita menyelami maksud tujuan kurikulum Merdeka itu sebenarnya sesungguhnya guru itu mempunyai otonomi yang sangat luas menentukan bahan ajar, menentukan desain pembelajarannya mau seperti apa, susunan CP-nya mau seperti apa, terserah guru. Jadi kasarnya kalau guru-guru yang sudah matang, yang sudah profesional itu buku itu udah gak diperlukan lagi, buku paket itu. Buku paket itu gak diperlukan lagi sebenarnya. Karena apa? Dia akan terus dipacu membentuk. Buku paketnya udah ada di kepalanya. Dia terus memacu anak-anaknya itu belajar sesuai dengan desain kepalanya, bukan desain buku paketnya. Itu yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka sebenarnya. Saya kan sering dapat candaan, wah kurikulum Merdeka nanti datang lagi buku paket se-Indonesia sama lagi. Gitu. Ya cara ajarnya kayak gitu lagi.
kan kayak gitu. Nah ini sebenarnya kalau pemerintah pusat mau gitu, memang pertama yang harus didorong itu ditreatment guru-gurunya mempunyai desain cara ajar yang benar gitu, sehingga mempunyai kompetensi yang bagus, sehingga nggak udah buku paket lagi. Buku paketnya gimana, saya aja udah ada CP-nya bawa gitu. CP-nya sudah ada, benar nggak? Kan yang paling penting itu CP-nya, bukan CP-nya bukan materi ajarnya. Kalau guru itu materi ajar bisa berbeda-beda kan? Sekolah A, sekolah B bisa berbeda-beda materi ajarnya. Yang penting capaian pembelajarannya harus sama. Kan gitu ya kurikulum. Terserah kamu mau ngajar pakai puyem, kamu mau ngajar pakai apa, terserah urusan presentasi. Kalau buku paket kan sama ya? Sama kan? Ini yang bikin merdeka gitu. Ini yang harus segera kita cermati, kita pikirkan biar nggak mubazir lagi nih, ada apa, transformasi pendidikannya nggak mubazir. Jadi udah mulailah dicoba, ngirit-ngirit juga tuh nggak ada buku di sekolah. Mending guru pakai buku nunun beli buku paketan, mending dibeliin pulsa kan dulu. Mending dikasih laptop, mending disuruh diklat, disuruh kursus. Nah ini yang penting dilakukan oleh kita. Jadi selama 2 hari ini nanti mungkin tempatnya berbeda ya, ada yang di sana, ada yang di sini. Saya ucapkan terima kasih ke Pak RP, ke Bu Sekdis karena PGRI dan Dinas Pendidikan terus saling support. Sebenarnya ini harus dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan loh. Tapi Dinas Pendidikan bukan duitnya Dinas kumpul-kumpulkan ya akhir tahun. Nah, Pak RP ini tugasnya harusnya kurikulum lah, Pak Dede harusnya. Nggak ada, ini dibiayain oleh PGRI. Ini pulangnya dikasih transfer nggak, Bu? Dikasih transfer nggak? Nggak ada. Dikasih apa aja tuh? Hah? Uang saku. Ya, uang saku alias transport alias uang saku alias transport alias duit biar beli bensin. Ayah. Ayah. Alah pokoknya aku ayah. Ininya malu saya dong, mereka udah dimintain pikirannya gak dikasih transport. Makan, kasih makan. Ada, terus apa lagi? Snack ada snack. Makan. Snack ada, makan ada. Snack ada, makan ada ya. Oke, ya Bapak Ibu, terima kasih saya sampaikan ke Bapak Ibu sudah membantu saya di Dinas Pendidikan. Ini kan GP semua ya? Udah masih diam GP nggak? Masih diam salon? Ini GP semuanya. Yang GP sementara yang pengawas harus diusulkan. Bupati sekarang nggak bisa nanda tangan karena PJ, jadi harus minta izin ke Kemendagri. Tapi kan PJ-nya orang Kemendagri, jadi suruh minta izin aja. Promosi boleh? Oh, rotasi harus izin. Kan nggak ada alokasi di kepala sekolah sekalian. Iya. Ya kan sama nanti SK-nya kan ada GP yang isi guru kepala sekolah kelasnya bergeser kan? Iya. Tapi ternyata harus bersamaan. Gitu ya, yang pengawas itu udah ada di meja saya, udah saya tanda tangan. Jadi yang pengawas, yang GP itu yang GP juga sudah mengisi kekosongan kepala sekolah. Yang GP nggak tahu udah semua atau belum, yang kosong-kosong aja deh. Gitu ya.
Jadi saya ucapkan terima kasih ke Bapak Ibu semuanya, para guru penggerak tim kembang yang hari ini berkumpul di sini membantu saya, membantu PGRI, membantu Dinas Pendidikan untuk mempercepat inovasi kita, untuk segera mudah-mudahan kalau ini beres minggu ini atau minggu besok, bulan November, bulan Agustus, September, Oktober perbuknya harus sudah beres kan? Ya. Jadi target perbuk muatan lokal itu harus sudah beres. Yang SMP mana? Yang SMP pada dia ya cepat. Jadi SMP kan tidak bisa mandiri muatan lokalnya karena harus ada gurunya ya. Jadi gimana teknisnya? Jadi bulan Oktober muatan lokalnya udah beres. Terus nih saya sampaikan di sini karena Bapak Ibu itu guru penggerak. Ingat guru penggerak itu apa? Satu, tergerak. Apa? Saya sampaikan, ini yang jadi pengawas. Saya sampaikan ke yang pengawasnya ini, kita itu ujian ini, test case. Jadi nanti yang pengawas itu harus betul-betul bahwa kita itu lulusan guru penggerak. Jadi sebenarnya buat saya itu yang guru penggerak dari pengawas itu harus bisa menunjukkan ini sebenarnya belum layak jadi pengawas kalau menurut saya. Karena apa? Jadi guru penggerak, terus uji kinerjanya apa? Dari lulusan guru penggerak. Maka saya titip nanti kalau jadi pengawas, tolong jadi pengawas dengan model guru penggerak. Jadi bukan pengawas dengan model yang nggak pakai guru penggerak dulu, harus beda, harus ada hasilnya. Gitu. Sama kepala sekolah juga. Anda itu tergerak dengan apa? Tergerak dengan profesi Anda yang seharusnya seperti apa? Tergerak dengan tugas-tugas dari Dinas Pendidikan. Tergerak oleh apa? Oleh kebijakan-kebijakan kita. Tergerak untuk apa? Tergerak untuk membawa semangat kurikulum merdeka. Dari situ bergeraklah, kemudian ngajak yang lain. Ulah ketika guru penggerak di sekolah tidak bisa menggerakkan teman-temannya. Boro-boro nggerakkeun, bergerak menggerakkan. Boro-boro menggerakkeun sekabupaten, menggerakkeun sasakola anak geus. Nah ini jadi harus ada cerminan di sekolah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di situ teman-temannya harus didorong. Apanya? PMM-nya. Perencanaan berbasis datanya harus dipandu oleh Bapak Ibu. Gitu. Rapat sekolahnya apa aja. Ini yang saya maksudkan. Jadi biar enggak mubadir